Shalom saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi kita semua. Amin. Nah, bertemu lagi di dalam pembahasan Alkitab secara singkat. Dan di pertemuan ini kita akan belajar dari kitab Kolose. Kita masuk ke kitab Kolose. Pasal yang pertama dari ayat ketiga sampai ke 14. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah ucapan syukur dan doa. Nah, saudara-saudari sekalian, ada banyak hal yang dapat membuat kita sebagai orang percaya meninggalkan iman kita. Misalkan karena kesusahan, penderitaan, atau bahkan kesenangan hidup dapat membuat kita meninggalkan iman kita. Oleh karena itu, kita memerlukan topangan agar kuat bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu semua. Dengan kesadaran ini, maka Paulus yang waktu itu sedang ada di dalam penjara menulis surat kepada jemaat di Kolose untuk menguatkan mereka. Karena jemaat di Kolose pada waktu itu memang sedang bertumbuh di dalam iman. Namun di saat yang bersamaan mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Nah, dalam surat ini Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan mereka agar menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Seperti dikatakan di ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kenapa Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa? Karena melalui doa Allah bisa bekerja secara ajaib. Mengenai doa itu, di sini Paulus memberikan juga sebuah perspektif mengenai doa. Menurut Paulus, doa bukan sekadar untuk kepentingan diri sendiri. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi yang besar di dalam doa-doa pribadi kita. Doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidupnya. Nah, dengan pemahaman ini, seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin sering mendoakan orang lain dan menyeimbangkan dengan kebiasaan berdoa yang hanya terfokus pada diri kita sendiri. Dengan demikian, kita telah mencontoh Rasul Paulus, yakni mendoakan jemaat agar kuat dalam menjalani iman Kristennya. Jadi dalam doa, kita tidak hanya berfokus pada kenyamanan diri kita saja, berfokus pada diri kita saja, tetapi juga pada penderitaan atau kesusahan hidup orang lain. Tuhan memberkati.